pertama Ayu Tria Cantika Sirani. Nipane Putu Cantika Pranyandari. Niputu Febi Agnani Putri. Ninyoman Sandi Tri Angga Putra. I Gusti Putu Yoga Agiseta. Sudah semuanya, Ibu absen ya? Hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan memberikan sedikit apresiasi. Apa ini? Kalian coba sebutkan ciri materi yang ada pada vakum ini. Ada lagi? Rasa cair gas. Kemarin kita sudah belajar ciri fisika. Ciri fisika yang bisa kita lihat pada vakum ini, yang pertama seperti yang disebutkan dari Maharani. Apa tadi nak? Kemudian apa lagi? Warna. Yoga. Saya ke depan satu. Ayo. Nah, yang lagi satu. Saya akan depan. Yang dipegang temannya apa? Kertas. Kemudian kertas yang dipegang Yoga, Ibu guntingkan. Gunting. Setelah digunting hasilnya apa? Berukuran kecil. Kertas ini apakah dia mengalami suatu perubahan? Mengalami apa enggak? Mengalami ukurannya. Kalau ininya berubah nggak dia kertasnya? Masih tetap ya bentuknya seperti kertas. Nah, kemudian yang kedua untuk lama. Nah, sekarang kertasnya kita bakar. Setelah kertasnya dibakar, apa yang kalian lihat? Api. Ada lagi? Reaksi? Ada asap. Apa lagi? Ada abu. Apakah kertas yang dibakar ini mengalami suatu perubahan? Iya. Dari apa dia berubah? Apa yang dihasilkan di sini? Apa yang dihasilkan? Abu. Ya, benar sekali ya. Jadi dari kertas yang dibakar ini akan menghasilkan abu. Nah, sekarang Ibu pengen tahu sejauh mana pengetahuan kalian akan materi yang kita bahas hari ini. Silakan dibuka linknya. Ibu akan memberikan pretes lewat Google Form. Tidak bisa dibuka. Ada yang belum bisa buka? Ada yang kurang jelas? Sudah? Jaringannya ya. Lanjut pada tujuan pembelajaran hari ini. Nah, hari ini tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menganalisis perubahan fisika dan perubahan kimia melalui pengamatan dengan benar. Kedua, peserta didik mampu menganalisis perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari melalui pengamatan dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menyajikan hasil diskusi perubahan fisika dan perubahan kimia melalui presentasi kelompok dengan cepat. Jadi, baik, selanjutnya Ibu lanjutkan. Di sana akan melakukan penilaian sikap. Jadi bagaimana sikap kalian dalam pembelajaran hari ini.
Kemudian terkait di sana sikapnya adalah sikap P5. Ya, di sini Ibu mengambil sikap P5-nya yaitu gotong royong dan bernalar kritis. Kemudian dengan keterampilannya nanti Ibu akan mulai lewat anak-anak mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kemudian dengan pengetahuannya lewat kegiatan kerja dan proses tadi. Ya, nanti di akhir kita akan juga ada penilaian, yaitu penilaian prosesnya. Kan semuanya kita SPT dulu biar tidak ngantuk, biar tidak tegang ya. Kita melakukan tepuk P5 dulu ya. Kita lanjut ke tepuk P5. Proyek pembuatan profil pelajar Pancasila. Lagi sekali, tepuk P5. Proyek pembuatan profil pelajar Pancasila. Salam semangat, masih. Satu, dua, tiga, mulai. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan beranak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih. Kita lanjut ke materi. Silakan anak-anak simak video yang akan Ibu tayangkan. Dikenal dengan perubahan materi atau berbahasa. Contoh perubahan materi yang berlangsung cepat adalah pembakaran kertas. Sedangkan contoh perubahan materi yang memerlukan waktu yang relatif lama adalah proses berkaratnya besi. Sebelum lebih jauh membahas tentang perubahan materi, kamu perlu mengetahui tentang sifat-sifat zat terlebih dahulu. Sifat-sifat benda sangat penting diketahui untuk membedakan nanti perubahan-perubahan yang susah dibedakan menjadi dua jenis nih, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat. Sifat fisika termasuk di dalamnya adalah bentuk, warna, bau, kekerasan. Dengan mudah atau sukarnya zat tersebut untuk bereaksi secara kimia. Secara kimia ya. Sifat kimia itu ciri-ciri yang berhubungan dengan terbentuknya zat jenis baru. Sifat kimia itu antara lain adalah mudah terbakar, membusuk, mudah meledak, berkarat, dan beracun. Contoh lain perubahan kimia yang sering terjadi di alam adalah proses perkaratan besi. Nah, dari proses tadi kita dapat definisikan bahwa perubahan kimia adalah perubahan zat yang menghasilkan zat baru. Nah, dari pemaparan video tadi kita akan tuangkan dalam mencermati LKPD ya. Dari tadi anak mencermati video tadi tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Selanjutnya silakan anak-anak membentuk kelompok terdiri dari 5 orang. Silakan dari kelompoknya masing-masing. Setelah tadi kalian mencermati video yang ditayangkan, sekarang silakan coba tuangkan di dalam lembar LKPD yang diberikan. Di sana coba kalian diskusikan mampu menganalisis perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari melalui pengamatan. Yang ketiga, mampu dapat menyajikan hasil diskusi perubahan kimia dan perubahan fisika melalui presentasi kelompok. Silakan anak cermati. Di sana Ibu berikan dalam LKPD itu ada 2 buah artikel.
Nah, dari dua buah artikel tersebut, silakan kalian cermati dan kaitkan dengan apa yang sudah kalian tonton tadi. Karena pada lembar rekannya silakan diisi nama kelompoknya, kemudian tuliskan identitas, ya. Atau ada yang kurang paham? Kalau ada yang kurang paham, silakan yang kelompoknya. Dari artikel itu apa yang bisa anak tuliskan, masalah apa yang bisa kalian tuliskan, ya, dari mencermati artikel di sana. Apa yang kamu temukan dari bahasa sudah jelas? Kelompok Merkurius gimana? Sudah selesai? Yang dulu kelompok mana? Oh, iya, dulu kelompok. Nah, kita mulai dari kelompok Jupiter akan membawakan hasil atau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Nah, silakan dibawakan sendiri. Yang lainnya bisa mencermati. Baik, perkenalkan saya Amelia Rahasa. Di sini saya mewakili kelompok Jupiter untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Jadi, yang pertama adalah dari penjelasan artikel di atas, permasalahan apa saja yang anak-anak akan tuliskan. Yang pertama, apa yang menimbulkan bercak bulat hitam dengan pinggiran berwarna merah. Kedua, lilin memiliki bahan dasar yang mudah terbakar. Itu lilin tidak dapat digunakan dalam jangka yang panjang. Cukup sekian dari presentasi hasil diskusi dari kelompok kami. Ya, terima kasih. Baik, silakan. Di sana adalah apelnya memiliki bercak, ya. Benar ya, sampai baca masalahnya. Apa menimbulkan bercak bulat hitam dengan pikiran berwarna merah? Bercak bulat hitam Dengan pikiran berwarna merah. dengan pinggiran berwarna merah. Kita lanjut dulu ya. Kita lanjut ke kelompoknya Merkurius. Ya,
Silakan kelompok Merkurius. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ya. Satu, dari penjelasan artikel di atas, permasalahan apa saja yang anak-anak dapatkan tuliskan? Satu, karena adanya penyakit busuk buah menyebabkan banyak buah menjadi busuk, salah satunya adalah tumbuhan apel. Dua, penyakit busuk buah juga menyebabkan banyak petani menjadi gagal panen dan menyebabkan kerugian besar. Tiga, penyakit busuk buah juga menyebabkan buah apel menjadi busuk dan menimbulkan bercak bulan berwarna merah yang membuat kandungan apel menjadi tidak manis. Permasalahan bibit. Yang pertama, semakin berkembangnya teknologi, kini pemakaian bibit semakin berkurang. Tiga, dari penyebab di atas, solusi yang dapat ditentukan. Ada solusi untuk mengatasi penyakit mata ayam, memberikan pupuk dan obat khusus tanaman secara rutin pada pohon apel. B. Solusi untuk mengatasi berkurangnya pemakaian bibit, menggunakan bibit saat terjadi pemadaman dan juga digunakan sebagai dasar. 4. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya, pada temuan apel terjadi perubahan kimia yang menyebabkan apel menjadi busuk serta rasa, tekstur, dan tampilan apel menjadi berubah. Sedangkan pada bibit terjadi perubahan fisika yang membuat bibit menjadi tidak mencair, menyebabkan banyak orang lebih memilih terus menggunakan lampu agar bersih mudah dan sistem. Dari beberapa gambar, contoh materi yang ada pada kehidupan sehari-hari di atas, tuliskan yang termasuk perubahan fisika, TP, garam, dan air. Kedua, tuliskan istilah yang termasuk perubahan kimia dan nama nilai. Bom, besi, kembang api, jadi dan api. Sekian presentasi dari saya dan Terima kasih. Kelompok laboratorium untuk menanggapi masalah dari kelompoknya Merkurius. Ibu persilakan. mau menanggapi permasalahan yang didapat dari kelompok Merkurius. Sebagai saran, di dalam menuliskan permasalahan harus menggunakan kalimat tanya. Yang kedua, penyakit busuk buah menyebabkan petani gagal panen. Nah, untuk permasalahan kedua, mengapa petani bisa gagal panen? Karena yang menyebabkan adalah buah yang seharusnya sudah bisa panen terpaksa dibuang karena tidak layak dijual. Dan terima kasih Sarah atas sarannya. Di sini kami akan memperbaiki beberapa kesalahan yang ada. Menyajikan dengan sangat baik ya semuanya. Jadi anak-anak sudah bisa menentukan masalah dari kedua artikel tersebut. Anak-anak simpulkan dari kegiatan pembelajaran hari ini. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Lebih memahami perubahan kimia dan perubahan fisika. Lebih memahami perubahan kimia dan perubahan fisika. Yang lain mungkin? Yang lain? Bisa mana? Jadi dapat mempelajari perubahan fisika dan kimia. Peserta didik dapat memahami lebih lanjut tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu sesuai dengan tujuan pembelajaran kita diharapkan atau peserta didik dapat apa? Ya, mengklasifikasikan perubahan fisika dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengklasifikasikan
perubahan dunia dalam kehidupan sehari-hari dengan ya. Kemudian yang ketiga yaitu kita sudah mampu mempresentasikan tentang hasil dari diskusi kita hari ini tentang perubahan fisika dan perubahan silakan anak kerjakan post test untuk mengetahui sejauh mana tadi setelah anak mendapatkan materi dan menyelesaikan masalah dari kedua artikel tersebut. Nah, silakan kerjakan kembali. Jadi yang dikerjakan adalah post testnya yang kedua. Bagaimana? Sudah semua? Mungkin sambil nunggu yang belum, silakan diambil kertasnya. Coba anak berikan refleksi pada pembelajaran hari ini. Ya. Oke, untuk saya di rumah, silakan anak coba cari beberapa contoh benda yang ada di lingkungan sekitar kalian yang termasuk perubahan fisika dan perubahan kimia. Ya. Untuk pertemuan berikutnya nanti silakan pelajari materi tentang pemisahan campuran. Ya. Jadi sebelum kita lanjut ke pembelajaran, silakan anak-anak buka di galeri masing-masing. Ya. Kemudian sebelum itu, karena kita berdoa terlebih dahulu karena pembelajaran hari ini sudah dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tutup atuk Paramasanti ngawit. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Silakan anak-anak boleh istirahat.